Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Pilkada. Bu Titi, sekarang keadaan ini bagaimana Anda melihat kenapa tren ini semakin meningkat? Tadi dikatakan Pak Wahyu, rekrutmennya di partai jadi tanda tanya. Menurut Anda seperti apa? Ada beberapa alasan, Mbak, penyebab calon tunggal ya. Yang pertama memang syaratnya ada kenaikan syarat pengusungan calon dari partai politik. Dia harus punya minimal 20% kursi atau 25% suara sah dari pemilu DPRD sebelumnya. Sedikit sekali partai politik yang punya kursi sampai 20% atau suara sampai 25%. Sementara tidak bisa serta-merta orang itu kan dipaksa bergabung ya di dalam satu koalisi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, calon perseorangan yang mestinya menjadi calon alternatif juga berat untuk hadir di pilkada. Karena kenapa? Syarat calon perseorangan juga berat karena naik 100% lebih dari pilkada sebelumnya. Kalau sebelumnya 3-6,5% dari total penduduk, sekarang menjadi 6,5 sampai 10%. Jadi naik 100% lebih. Makanya kemudian kalau kita lihat nih secara nasional, jumlah calon perseorangan juga mengalami penurunan dari setiap pilkada. Dari 2017 ke 2018 terjadi penurunan jumlah calon perseorangan. Karena memang berat, Mbak, untuk menjadi calon perseorangan. Yang ketiga juga dikontribusikan oleh putusan MK yang melarang anggota DPR, DPD, DPRD untuk maju menjadi calon kepala daerah kalau dia tidak mengundurkan diri. Nah, akhirnya anggota DPRD, DPR, DPD itu berpikir, daripada saya nyalon kalah mendingan ya belum tentu juga kepilih, ya udah mendingan nggak usah aja gitu. Saya mendingan di DPR gitu. Sementara harus kita akui faktor keempat, kaderisasi di parpol kan tidak berjalan kurang baik gitu ya, sehingga kader-kader itu terkonsentrasi pada figur-figur tertentu saja, mereka yang ada di DPR, ada di DPRD. Nah, jadi memang ketika orang-orang di DPRD ini tidak boleh mundur, ya akhirnya kemudian fenomena ini ikut meningkat. Yang berikutnya adalah soal pragmatisme politik. Calon tunggal kalau dia terjadi secara alamiah itu nggak masalah. Cuman calon tunggal di Indonesia ini anomali. Kenapa? Karena kalau di praktek global, calon tunggal itu terjadi di daerah yang dapilnya kecil, lalu pemilihnya sedikit, sehingga partai merasa eksistensinya kalau tidak punya calon nggak ada masalah. Di Inggris, di Skotlandia itu terjadi seperti itu, Mbak. Tetapi di kita terjadi di daerah yang dapilnya besar, jumlah penduduknya jutaan. Contoh di Kabupaten Tangerang itu pemilihnya 2 juta lebih. Di Kota Tangerang pemilihnya 1,2 juta. Nah, ini kenapa terjadi calon tunggal? Padahal partai perlu memperlihatkan eksistensinya di tengah sistem kita yang multi partai. Nah, faktor yang berikut yang terakhir adalah dugaan terjadinya politik transaksional. Karena ya misalnya isu soal mahar politik gitu kan, borong di awal, Mbak, daripada di akhir kompetisi nggak pasti nih. Ya udah bikin pasti aja karena dia merasa calon tunggal pasti menang, padahal belum tentu. Karena calon tunggal versus kolom kosong nanti di surat suara. Nah, jadi jangan kemudian apatis, jangan kemudian kita skeptis, kita masih punya jalan gitu sebagai pemilih. Baik, tadi disinggung menarik sekali mahar politik, mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa persaingan ini tidak muncul. Pak Afif, bagaimana Bawaslu melihatnya? Nah, ini kan untuk kasus mahar politik, saya kira ada tafsir progresif kita juga untuk mengundang dan meminta informasi pada sesuatu yang gelap sebenarnya kan. Gelap dalam arti ini masuk ranah sangat internal, sangat internal partai politik, tetapi yang teriak kemudian sebagian besar adalah pihak-pihak yang kemudian nggak mendapat tiket. Yang pertama kami lakukan, memberanikan diri, termasuk menguatkan teman-teman di level tertentu, provinsi, kabupaten, untuk mengundang, memanggil. So, yang sudah dipanggil itu Lanyala tidak pernah datang, 3 kali undangan, kemudian di Cirebon datang, kemudian di Palangkaraya datang, sama di Batubara datang, semua itu. Pak Afif, kita lanjutkan perbincangan usai azan maghrib berikut ini. Pemirsa, Jelang Pilkada kembali saat lagi.